Oke, jadi di video kali ini kita coba bahas tentang VPS ya. Saya nggak akan bahas VPS ini secara keseluruhan gitu. Kalian bisa baca-baca sendiri, kalian bisa searching, googling atau lihat di YouTube tentang VPS secara umum. Di sini saya cuma mau bahas VPS dalam konteks validator ya, validator node. Jadi kita coba bahas dulu tentang validator ya. Pasti yang kita kerjain gitu loh. Jangan sampai kalian ngerjain sesuatu yang kalian nggak ngerti gitu, asal jalan gitu aja. Jadi kita pahamin dulu. Validator node itu suatu proses ya, kita ngerjain proses untuk memvalidasi suatu transaksi yang ada di jaringan gitu. Di Ethereum sendiri kita pakainya kan sistem proof of stake ya. Kita staking dulu sekian koin ya. Setelah itu kita dikasih hak buat memvalidasi transaksi gitu. Nah, untuk memvalidasi transaksi ini kita harus jalanin programnya. Program ini yang bakal kita jalanin gitu loh. Jadi kita itu sebagai validator, kita dikasih hak untuk memvalidasi. Dari situ muncul pertanyaan, Mas, bisa nggak sih program validatornya ini kita kerjain di komputer aja gitu? Mau saya kerjain di laptop aja gitu. Jadi saya nggak harus sewa nggak perlu sewa VPS lah, nggak perlu beli VPS. Secara teori bisa, tapi ini bakalan nggak optimal ya. Karena ada 2 poin utama kenapa kalian itu harus pakai VPS. Yang pertama itu internet. Kita tahu sendiri lah internet di Indonesia ini ya, apalagi kalian pengguna IndiHome, itu sering banget trouble ya, tiba-tiba hilang lah, tiba-tiba jaringan down, ping nggak stabil. Nah itu musuh banget tuh. Karena ketika kita memvalidasi suatu transaksi itu internet harus stabil gitu, kita harus cepat dalam koneksi, biasanya sekitar 1 gigabit per second. Jadi ini sangat sulit dicapai untuk kita pengguna rumahan ya, katakanlah wifi ya. Di tempat saya aja cuma 30 Mbps ya, jadi ini kurang banget. Itu poin pertama ya, dari sisi internet. Kedua, dari sisi listrik. Di tempat saya ini ya, listrik tuh kadang kalau malam tuh padam gitu ya, mati lampu istilahnya kita. Bayangin kalian udah jalanin program dan tiba-tiba listriknya mati gitu, dan baru nyala di 2 atau 3 jam setelahnya. Ini bakal rugi banget gitu. Karena ketika kalian melakukan proses validasi gitu kan, kalian diberi hak untuk memvalidasi, ya kalian harus ngerjain itu saat itu juga gitu loh. Prosesnya nggak boleh keputus, harus jalan 24 jam sehari gitu. Karena ketika kalian gagal dalam memvalidasi transaksi, kalian bakal dikasih penalti. Contoh kayak tadi, internetnya lemot lah, listriknya mati, otomatis kalian nggak bisa ngejalanin validasi ya. Kalian bakal kena denda lah. Contohnya yang masih ringan ya, yang masih ringan itu biasanya kalian nggak dapat reward. Karena kan tujuan kita menjalankan validator ini, ya kita ngincer reward kan. Kita berharap dikasih upah ketika menyelesaikan validasi. Ketika kalian gagal, kalian tuh nanti nggak dapat reward gitu deh, karena kalian nggak ngapa-ngapain kan. Semakin lama kalian offline gitu, kalian nggak ngerjain proses validasi, ya itu dendanya semakin gede gitu, penaltinya semakin gede. Setelah tadi kalian nggak dapat reward, kalian bisa kena denda dengan besaran tertentu ya. Jadi katakanlah udah 10 jam atau seharian nggak online, kalian bakal didenda. Yang dendanya itu bakalan diambil dari staking kalian di awal kan. Sebelum kalian ditunjuk jadi validator kan, kalian disuruh staking dulu kan. Nah, staking itu bisa diambil gitu. Makanya nggak worth lah ketika kalian nanti udah capek-capek setup, taunya listrik atau wifi internet kalian itu bermasalah gitu loh. Jadi 2 poin utama itu kenapa kalian lebih baik pakai VPS daripada di komputer sendiri. Terus kita lanjut buat VPS ya. Gimana cara kita
milih VPS yang cocok dengan dengan project yang mau kita kerjain gitu. Caranya gampang, kita tentuin dulu besarannya. Contoh di sini di grup ya, saya mau coba lihat requirement paling atas harusnya. Nah, sebelum kalian memutuskan buat membeli buat sewa VPS ya, kalian mau order VPS, kalian pastiin dulu project yang mau kalian kerjain itu butuh berapa spek, butuh spek seperti apa ya. Ada 3 fokus utama ya, yaitu prosesor, CPU ini, prosesor, RAM, memori, dan disk. Di sini storage ya. Disk di sini sebenarnya itu lebih ke opsional ya. Umumnya opsional. Ini nggak harus 1 tera. 200 giga aja udah cukup biasanya. Fokus utamanya itu di 2 ini, prosesor sama memori. Bisa nggak jalanin di bawah ini? Secara teori bisa, tapi nggak optimal gitu loh. Nggak akan optimal. Bisa jadi nanti programnya crash, bisa jadi nanti nggak selesai programnya, atau proses validasinya nggak selesai. Ibaratnya gini deh, kalian main game, speknya nggak sesuai, otomatis kan nanti gameplaynya jelek, nge-lag, macam-macam lah. Yang intinya nggak enak lah kita buat mainnya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau kita jalanin di bawah spek, ada kemungkinan tertentu yang nggak kita harapin gitu. Jadi sebisa mungkin kalian patuhin apa yang mereka minta. Contoh, kalian udah nemu nih, oh saya butuh 8 core dan 8 GB RAM. Kalian cari penyedia VPS ya, contohnya ini Contabo nih. Dari sini kalian bisa lihat berapa core sih, tadi kan 8 ya, oh berarti ini nggak bisa, ini juga nggak bisa, oh berarti di sini untuk prosesor minimal ini, dan tadi ada 8 GB RAM ya, 8 GB RAM bisa, tapi prosesor nggak cukup, mending jangan kalau kata saya. Berarti untuk jalanin validatornya Nubit, kalian harus minimal sewa yang ini. Jadi gitu. Oke? Itu cara milihnya, dan kalian nanti tinggal select dan kalian isilah sesuai yang kalian mau. Atau kalau kalian nggak yakin, nanti kalian bisa chat ke link yang ada di deskripsi. Saya akan bantu kalian buat milih mana yang bagus. Karena di sini adalah official affiliate dari Contabo ya, teman. Oke, udah. Kalian udah ngerti kan proses dari validasi tadi, terus kenapa kita pakai VPS, kenapa nggak pakai laptop, nggak pakai komputer aja, dan kelebihan-kelebihan apa aja yang ada di VPS gitu loh. Setelah ini kita coba bahas ya, kenapa. Oh ya, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Mas, 1 VPS ini bisa buat berapa project gitu? Itu pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Coba kita cek dulu ya. Ini adalah VPS punya saya ya. Saya ngerjain banyak, nggak cuma 1 ya. Saya ngerjain banyak project. Nah ini, saya ngerjain Rival, saya ngerjain Mimpi, TapSwap, Yescoin, Hamster, dan Nubit. TapSwap kayaknya baru update ya, cuman belum saya hapus. Artinya saya ngerjain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 project yang saya kerjain di 1 VPS. Artinya bisa gitu loh, 1 VPS tuh ngerjain lebih dari 1 project. Cuman kalian itu harus memastikan bahwa VPS kalian ini enggak overuse ya. Intinya enggak overload lah. Masih punya ruang untuk masih punya ruang lah. Nah, caranya lihat gimana? HTOP, stop ya, kita enter. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini semacam task manager lah ya. Kalian bisa lihat nih, 0, 1, 2, 3. Ini adalah prosesornya. Ada 4 core kan, ada 4 inti. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Dan ini adalah memori. Ini memori ya. Kita bisa lihat di sini kepake sekitar 10-20% ya. Yang artinya
prosesor kita itu cuma kepakai 20%. Masih ada 80% sisanya yang yang bisa kita pakai. Jadi saya tadi udah ngerjain berapa project dan cuma kepakai 20%, berarti kita bisa pakai buat project yang lainnya lagi. Artinya VPS masih bisa ditambahin project-project yang lain. Dari sisi memori, kepakai 1 GB dari 6 GB ya. Berarti masih ada sekitar 5 GB-an yang bisa kita pakai lagi. Masih lega banget. Untuk kita tahu berapa maksimalnya, ya cuma bisa kita coba gitu loh. Tambahin aja project baru. Tambahin, terus kita cek lagi nih, dia kepakai berapa. Saran saya sih, ini jangan sampai lebih dari 90% ya. Jadi selama itu di bawah 90%, tambahin aja gitu. Kerjain aja project baru gitu. Nggak begitu pengaruh kan. Cuman, saran saya, jangan kerjakan project yang sama di 1 VPS. Contoh ini kan rival ya. Ya rival tuh satu aja gitu loh. Jangan kalian bikin screen sampai rivalnya ada 10 gitu loh. Kalian kerjain di satu server, 1 VPS. Kerjain project yang sama tapi ada 10. Tuh saran saya jangan. Karena nanti kalau ada tag spam kalian bisa nggak dapat reward gitu loh. Bayangin kalian ngerjain selama sebulan dan nggak dapat apa-apa gitu. Males juga kan. Jadi saran saya, 1 server, 1 project. Kalau mau lebih dari kalau mau ngerjain banyak-banyakan ya, katakan rivals nih, rival kan dia butuh banyak VPS buat dapat poin banyak, ya tambah VPS-nya gitu loh. Jangan kalian tambahin rivalsnya di 1 server. Jadi gitu. Jadi sementara ini gitu dulu. Kalian coba pahami dulu ya. Kalian bisa like kalau merasa ini penting gitu, dan saya bakal coba lanjutin ya untuk hal-hal yang lain yang bisa buat kita belajar bareng. Thank you.